Baik, selamat datang kembali di Jumat Vismat. Di video hari ini kita akan membahas tentang uji kekonvergenan deret lagi ya. Tapi kita gunakan metode lain yaitu dengan menggunakan uji rasio namanya. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita cek nih apakah suatu deret itu konvergen atau enggak dengan menggunakan uji integral. Ya, jadi bentuk deretnya itu kita integralin ya, misalnya kita ambil contoh deret yang ini nih. Nah, kita mau lihat bentuk deret seperti ini tuh konvergen atau enggak. Di pertemuan sebelumnya kita integralin si 2 pangkat n per n kuadrat. Pokoknya dari batas bawahnya nggak ditentukan sampai tak hingga ya. Nah, kita lihat kalau integralnya itu konvergen, maka deretnya juga akan konvergen gitu ya. Sedangkan kalau integralnya divergen atau dia menuju tak hingga, deretnya itu juga akan divergen. Nah, uji integral itu bisa berlaku untuk semua jenis deret ya. Jadi deret apapun bisa kita cek dia konvergen atau enggak dengan menggunakan uji integral. Nah, tapi yang jadi masalah, nggak semua fungsi itu mudah untuk diintegralkan. Ya, contohnya gini yang nomor 20. Bentuk n faktorial per 2n faktorial. Nah, ini gimana ngintegralinnya untuk cek si deret ini konvergen atau enggak, gimana gitu. Susah kan? Yang ini juga nih, yang ini juga sama. Nah, kalau misalnya integralnya cukup rumit, ya kita gunakan cara lain. Meskipun caranya nggak sekuat uji integral ya. Ini namanya adalah uji rasio. Nah, gimana sih uji rasio? Uji rasio tuh gini. Misal kita punya suatu deret ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita mau cek nih, komponen ke AN plus 1-nya. Kalau kita dibandingkan dengan komponen yang ke AN, jadi komponen setelahnya dibandingkan dengan komponen yang sebelumnya ya, ini kita namakan rho n. Nah, kemudian kita ambil limit n menuju tak hingga dari si rho n tadi. Ini kita namain rho ya. Jadi rho itu adalah limit n menuju tak hingga dari si rho n. Rho n-nya itu perbandingan komponen setelahnya dibandingkan sama sebelumnya. Jadi ini mirip sama rasio kan? Ini kayak rasio ya dalam deret geometri. Kalau misalnya rho-nya itu dia lebih dari 1, maka kita bisa simpulkan deretnya divergen. Di sisi lain, kalau misalnya rho-nya lebih kecil dari 1, nah artinya deret yang kita punya itu konvergen. Gimana kalau misalnya rho-nya itu sama dengan 1? Kalau dia sama dengan 1, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa dengan menggunakan uji rasio ini. Kita harus cari cara yang lain gitu ya. Misalnya uji integral yang di video sebelumnya gitu. Terpaksa kita harus gunakan itu karena ini rho-nya sama dengan 1. Ya, ini kita tidak bisa simpulkan ya. Oke, kita ambil contoh soal yang tadi sudah saya siapkan ya. Dari nomor 18, 20, 25, 26, 29. Ini kita coba kerjain satu-satu ya. Dari yang nomor 18 dulu. Kita mau lihat apakah bentuk deret yang seperti ini dia konvergen atau divergen. Ingat, kalau di fisika, kita pengennya deret yang kita punya itu konvergen, karena kalau deretnya divergen itu arti fisisnya nggak ada ya. Besaran fisis yang ada di fisika itu yang umumnya harus konvergen ke suatu angka tertentu gitu. Nah, sekarang kita lihat bentuk deret yang seperti ini. Kalau bentuknya kayak gini, artinya yang ada di dalam sini itu dia AN ya kan tadi ya? Ini AN. Jadi kita bisa tulis AN sama dengan ini. Nah, kalau AN sama dengan ini, AN plus 1-nya jadinya tinggal kita ganti aja semua N yang ada di sini jadi N plus 1. Jadi bentuknya gini. Gini ya. Kemudian untuk melakukan uji rasio, kita bandingin nih. Kita bandingin AN plus 1 sama AN. Jadinya rho N sama dengan, ini kan tadi perbandingan antara AN plus 1 sama AN ya. Nah, ini sama dengan AN plus 1-nya tadi ini. 2 pangkat N plus 1, ini ya. Sekarang kita bagi sama AN, atau kita kali sama sepernya gitu ya. Kita kali sama n kuadrat per 2 pangkat n. Nah, ini kita lihat yang 2 pangkat n-nya bisa coret. Jadi sisanya tinggal 2 kali n kuadrat per n plus 1 kuadrat ya. Itu ini sama dengan, nah seperti ini ya. Ini baru rho n. Yang pengen kita cari itu adalah rho. Untuk melakukan uji rasio, kita pengen cari rho. Rho itu adalah limit n menuju tak hingga dari rho n. Artinya yang perlu kita hitung adalah limit n menuju tak hingga dari si ini bentuknya. Nah, seperti ini ya. Gimana cara menghitung limit n menuju tak hingganya? Ini supaya lebih mudah melihatnya, kita kalikan saja sama 1 per n kuadrat dua-duanya. 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Ini kan sama aja kayak kita kali 1 ya, jadi nggak ngaruh. Nah, cuman kalau kayak gini bentuknya jadi lebih bagus nih, lebih kelihatan ketika kita mau ambil limit. Yang atas kan n kuadrat dikali 1 per n kuadrat, ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis yang atasnya 1. Terus yang di bawahnya apa? Ini ada n plus 1 kuadrat. Terus ini ada 1 per n kuadrat. Kalau kita kaliin masuk ke dalam kuadratnya ini, jadi n plus 1 dikali 1 per n kan ya? Jadi kita punya bentuk kayak gini. 1 tambah 1 per n. Nah, ini semua dikuadratin. Nah, gini ya. Kalau kita ambil limit n menuju tak hingga dari ini gimana? Bagian yang ini kan 1 per tak hingga ya? Jadi yang bagian ini menuju 0. Jadi sisanya tinggal 1 per 1 aja. Atau ini sama dengan 2.
Oke, jadi ini sama dengan 2. Nah, tadi kesimpulannya apa kalau row-nya lebih besar dari 2? Ingat, kalau row lebih kecil dari 1, dia konvergen ya. Sedangkan kalau row-nya lebih besar dari 1, dia divergen. Nah, dalam kasus ini row-nya sama dengan 2, artinya dia lebih besar dari 1 kan? Sehingga bisa kita simpulkan bahwa deret yang nomor 18 tadi itu divergen. Oke, itu untuk yang nomor 18. Sekarang kita lihat yang nomor berikutnya, bentuknya kayak gimana. Nomor berikutnya adalah nomor 20 ini ya, bentuknya seperti ini. Kita coba copy dulu. Nah, buat yang nomor 20 ini, AN-nya apa? AN-nya ini ya. Sehingga AN plus 1-nya, kita ganti semua N jadi N plus 1 ya. Yang tadinya N faktorial, jadi N plus 1 difaktorialkan. Yang bawahnya juga, yang tadinya 2N faktorial, jadi 2 dikali N plus 1, baru ini semua difaktorialkan. Kemudian kita mau hitung rho N, perbandingannya atau rasionya. Ini kita masukin, jadinya apa? Jadinya gini kan ya, kemudian yang bagian bawahnya 2 dalam kurung N plus 1, jadinya 2N plus 2 kan, faktorial. Nah, dikali 2N faktorial, kan dibalik ya, per N faktorial. Oke, kita sederhanakan dulu yang ini. Coba lihat, yang bagian ini kan semuanya faktorial ya. Kita ingat faktorial itu apa? Misalnya kita punya N faktorial nih. Ini kan artinya N dikali N-1, dikali N-2, dan seterusnya sampai 321 gitu ya, pokoknya hasil akhirnya sampai dikali 1 gitu. Nah, berarti kalau N plus 1 faktorial gimana? N plus 1 faktorial itu kan ya tinggal N plus 1 dikali N ya, dikali N-1, dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 juga. Sedangkan yang ini kita udah tahu nih, yang N, N-1, N-2, sampai 321 ini adalah N faktorial. Ya enggak? Nih, yang di atas tuh. Yang ini. Oke, jadi kita bisa tulis N plus 1 faktorial itu sama dengan N plus 1 dikali N faktorial. Oke, sekarang kalau 2N plus 2 faktorial, itu apa jadinya? 2N plus 2 faktorial. Ini kan jadinya 2N plus 2 dikali 2N plus 2 min 1 ya, atau 2N plus 1 ya. Terus dikali 2N, terus ini dikali 2N min 1, 2N min 2, dan seterusnya sampai 321 juga. Cuman kita bisa tulisin yang bagian belakangnya, mulai dari sini sampai ke belakang, gitu. Ini adalah 2N faktorial kan? Jadi kita tulis 2N plus 2 faktorial itu sama dengan 2N plus 2 kali 2N plus 1 kali 2N faktorial. Oke, jadi yang N plus 1 faktorial di sini bisa kita ganti sama ini. Masukin ke sini ya. Terus yang 2N plus 2 faktorial ini juga bisa kita ganti sama ini semua ya. Kita masukin ke sini. Hasilnya apa? Hasilnya kita jadi tulis kayak gini. Rho N sama dengan N plus 1 kali N faktorial. Dibagi ini ya. Kemudian kita kalikan sama suku kedua yang ini. Jadinya kayak gini kan. Oke, kemudian yang ini bisa kita coret nih jadinya. Yang N faktorial sama N faktorial coret. 2N faktorial sama 2N faktorial coret. Jadi kita tinggal punya rho N sama dengan, oke ini ya. Nah, untuk melihat kekonvergenannya dengan menggunakan uji rasio, kita ambil limit N menuju tak hingga dari rho N ini ya. Hasilnya apa tuh? Hasilnya rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari ini semua. Ya enggak? Jadinya apa nih? Coba kita lihat yang bagian bawahnya itu, kalau kita jabarin satu-satu, dia jadinya gini. Ya, jadi yang bagian penyebutnya kita kalian aja tuh. Hasilnya kan jadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita ambil limit N menuju tak hingga gimana? Caranya kita kali sama 1 per N kuadrat aja. Per 1 per N kuadrat. Jadi kan yang atas tinggal apa tuh? 1 per N tambah 1 per N kuadrat ya. Yang bawahnya apa? Yang bawahnya 4 tambah 6 per N tambah 2 per N kuadrat. Nah, kalau bentuknya yang kayak gini, yang atas ini kan jadi 1 per tak hingga. Atau sama dengan 0 ya. Ini 0. Yang ini 1 per N kuadrat. Atau 1 per tak hingga juga. Ini 0 juga. Ini 0, ini 0. Terus mana lagi yang 0? Ini sama ini 0 juga ya. Jadinya tinggal 0 per 4. Atau sama dengan 0. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, kita bisa simpulkan bahwa deret yang ini konvergen. Kita tahu deret yang nomor 20 ini konvergen. Tapi berapa nilai deretnya ya kita belum tahu. Yang penting kita sekarang tahu aja kalau deretnya konvergen dan kita jadi lebih aman gitu ya dalam melakukan perhitungan. Oke, kemudian nomor berikutnya. Yang nomor 25 ini soalnya. Yang ini caranya gimana? Kita tulis langsung ya, AN plus 1-nya sama AN-nya. Oke, kemudian
rasionya apa jadinya? Ini sama dengan kayak gini kan ya? Nah, yang E pangkat N-nya bisa kita coret dulu nih. E pangkat N-nya coret, jadi sisanya tinggal E pangkat 1 ya. Terus yang akar N faktorial per akar N plus 1 faktorialnya kita gabung, coba kita tuliskan ke dalam akar. Jadinya E dikali akar N faktorial per, nah kayak gini ya. Kemudian ini sama dengan, ingat, yang bagian N plus 1 faktorialnya itu sama dengan N plus 1 dikali N faktorial dari yang sebelumnya ya. Jadi ini kita tulis kayak gini aja. Akibatnya yang N faktorialnya bisa kita coret. Sisanya tinggal seperti ini. Nah, ini rho N-nya. Sekarang kita ambil limit N menuju tahingga gimana? Limit N menuju tahingga dari, kalau kita udah makin terbiasa dengan mengerjakan kasus-kasus limit seperti soal yang ini dan yang sebelum-sebelumnya tadi ya, kita bisa tinggal langsung lihat aja. Ini kan N-nya ada di bawah nih. Jadi, N plus 1 karena N-nya menuju tahingga, jadi yang satunya kan bisa kita abaikan. Jadi ini sama aja kayak 1 per N, ya. Sedangkan 1 per N kalau N-nya menuju tahingga, ini semua jadi menuju 0. Akibatnya limit N menuju tahingga dari ini semua adalah 0. 0 dikali E, ya sama dengan 0. Jadi ini adalah 0. Dan 0 itu lebih kecil dari 1. Artinya deretnya konvergen. Oke, ternyata yang ini juga konvergen. Tapi kita masih punya beberapa soal lagi ya. Kita lihat, kita coba bahas soal-soal yang berikutnya. Yang nomor 26 ini. Gimana? Coba kita copy dulu. Jadinya seperti ini. Kemudian kita tulis AN plus 1-nya apa dan AN-nya apa ya, seperti biasa. Seperti ini. Dan rasionya adalah seperti ini. Bentuk yang seperti ini kita lihat dulu apa yang bisa kita coret dulu deh. Yang E pangkat 3N ini bisa kita coret dulu nih. Jadi sisanya tinggal E pangkat 3 ya. E pangkat 3-nya keluar. Terus yang faktorial-faktorial ini kita rapihkan. Kita tulis kayak gini aja biar lebih kelihatan. Bisa kita tulis kayak gini kan ya. Yang pangkat 3 per pangkat 3-nya ini kita satukan jadi ini semua. Ini pangkat 3 gitu ya. Terus yang 3N faktorial sama 3N plus 3 faktorialnya kita taruh di depan gini. Kemudian, ingat-ingat nih, dari yang sebelumnya, kita tahu kalau lagi-lagi N plus 1 faktorial itu sama dengan N plus 1 kali N faktorial. Terus yang 3N plus 3 faktorial, ini langsung aja ini jadi sama dengan 3N plus 3, 3N plus 2, 3N plus 1 kali 3N faktorial. Ini kan ya? Nah, jadi ini bisa kita substitusi nih. Yang 3N plus 3 faktorialnya masukin ke sini. Terus yang N plus 1 faktorialnya masukin ke sini. Jadinya apa? Jadinya rho N sama dengan ini kan ya. Nah, dari sini yang bisa kita coret apa? Yang bisa kita coret 3N faktorial sama N faktorial. Oke. Jadi sisanya tinggal N plus 1 pangkat 3 dibagi ini kan. Kalau kita ambil limit N menuju tahingga dari bentuk seperti ini, gimana hasilnya? Kita bisa tinggal lihat kayak gini aja. Ini kan ambil limit N menuju tahingga nih, artinya kan N-nya besar banget ya. Nah, kalau N-nya besar banget, dia dibandingkan sama 1 pun, yang bagian 1 ini kayak nggak kelihatan gitu kan. Bisa kita buang aja, kita abaikan. Jadi ini N plus 1 pangkat 3 bisa kita aproksimasi dengan N pangkat 3 aja. Begitu pula yang ada di bawah ini kan yang 3N plus 3, ini yang 3-nya bisa diabaikan, jadi tinggal 3N. Yang ini juga sama, 3N plus 2, jadi ya tinggal 3N aja. Yang ini jadi tinggal 3N juga. Jadi kita bisa tulis, ini jadi, yang atasnya jadi N pangkat 3, yang bawahnya jadi 3N pangkat 3. Kemudian yang N pangkat 3 per N pangkat 3-nya bisa coret jadinya kan. Sisanya tinggal kayak gini aja. Nah, kalau kita ambil limit N menuju tahingga dari ini, ya tinggal dirinya sendiri, karena udah nggak ada N-nya kan. Nah, ini hasilnya. Oke? Ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Kita coba tuliskan kayak gini ya. Ini kan E per 3 pangkat 3 ya. Nah, sedangkan E itu berapa sih? E itu kan kira-kira 2,7 sekian ya. Jadi lebih kecil dari 3. Sehingga E per 3 itu lebih kecil dari 1. Kalau sesuatu yang lebih kecil dari 1 kita pangkatkan 3, juga kan dia makin lebih kecil dari 1 lagi ya. Jadi kita bisa simpulkan ini lebih kecil dari 1 dan deretnya konvergen. Kemudian kita masih ada sisa satu soal lagi ya. Seperti biasa, saya berikan soal ini hadiah untuk kalian gitu ya, di rumah kerjain sendiri. Lihat apakah si deretnya ini konvergen atau divergen ya. Nah, soalnya yang nomor 29 ini ya. Kalian coba kerjakan, tunjukkan apakah deret ini divergen atau konvergen. Oke, kalau sudah, kalian sesuaikan sama kunci jawabannya ya. Jawabannya ini adalah divergen ya. Untuk yang nomor 9, jawabannya divergen. Kalian coba cek sendiri dengan melakukan uji rasio. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Atau mau request soal juga bisa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.